Pancasila dalam sorotan kitab suci. Sebagai umat Kristen dan bagian dari bangsa Indonesia yang kita cintai ini, bila kita menyoroti butir-butir Pancasila, ternyata bersesuaian dengan kitab suci. Karena itu, seorang Kristen yang sejati haruslah tanpa ragu menerima Pancasila, sebab semua butirnya sejalan dengan kitab suci, atau Alkitab Al-Muqaddas. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini sesuai dengan pernyataan kitab suci, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan banyak lagi lainnya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya, Tuhan itu ilah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan, Ar-Robu ilahuna, Robun wahid, yang memiliki makna yang sama tentunya dengan teks Ibrani yang disebutkan tadi. Demikian juga, kita baca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 yang diterjemahkan dalam edisi TAV sebagai berikut. Wa'an la ilaha illa Allah al-ahad. Artinya, tidak ada ilah lain selain Allah yang Esa. Sebuah kutipan tulisan Anba Yuanis, seorang teolog Kristen Koptik, mengenai ketauhidan iman Kristen. Yu'minu al-masihiyun bi ilahin wahid walaisa bisalat sati alihah. Artinya, umat Kristen percaya pada Allah yang Esa dan bukan pada tiga ilah. Dengan demikian jelaslah asas pertama Pancasila sejalan dengan keyakinan iman Kristen. Pancasila dalam sorotan kitab suci. Bagian kedua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini juga sejalan dengan pesan utama kitab suci, bahwa Allah menciptakan manusia begitu mulia. Bahkan turunnya kalimatullah atau firman Allah menjadi manusia untuk kembali memanusiakan keberadaan manusia, yang karena jatuh dalam dosa kerap melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1, Ko amar Adonai Shimru misai patwa, asusedakaki kerofah Yeshuatil labo watesit kati lehigalot. Artinya, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bagian lain kitab suci juga kerap dinyatakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang harus diperjuangkan dan dihidupi oleh umat Allah. 3. Persatuan Indonesia. Asas ketiga ini juga jelas bersesuaian dengan kitab suci. Persatuan terwujud bila ada kedamaian di tengah-tengahnya. Karena itu dinyatakan dalam Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian juga dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Supaya kamu seya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Umat Kristen sejati harus terus-menerus mengusahakan perdamaian yang kemudian mewujud dalam sebuah kesatuan harmonis. Karena itu sekali lagi, asas ketiga ini juga sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Pancasila dalam sorotan kitab suci. Bagian 3. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kitab suci, banyak diberikan contoh pentingnya pemerintahan yang didasarkan atas hikmat, guna mendapatkan solusi yang terbaik bagi semuanya. Raja Salomo memohon hikmat Allah agar pemerintahannya sukses dan berkenan pada Allah. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 15 ayat 6-22, dikisahkan bagaimana para rasul bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Sikap semacam ini harus menjadi model dalam kehidupan umat Kristen ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan orang banyak. Dengan demikian, sila keempat ini bersesuaian pula dengan nilai-nilai kitab suci Kristen. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah salah satu nilai yang terus-menerus digemakan dalam kitab suci. Dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 20 tertulis, Sedek-sedek tirdop lema antih Yahwe yarashtaet haaretz asyar Adonai Eloheika notenlah. Artinya, kejarlah keadilan dan hanya keadilan supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, ilahmu. Kita percaya,
Indonesia adalah pemberian Allah bagi kita. Dalam ayat di atas dinyatakan kalau kita mau hidup dan menikmati anugerah Tuhan di bangsa ini, kita harus senantiasa mengejar keadilan. Artinya mewujudkan keadilan dalam segala aspeknya yang mendatangkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai keadilan sosial yang teraplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang harus menjiwai hidup seorang Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab. Jelaslah bahwa seluruh asas Pancasila bersesuaian dengan Alkitab. Dengan demikian, umat Kristen yang sejati pasti menegakkan Pancasila, bukan saja dalam slogan-slogan tetapi dalam kehidupan real sehari-hari. Salam kasih dalam Kristus. Mari berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, satu Allah yang benar. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Segala puji syukur dan sembah hanya kami panjatkan kepadamu, yang sudah menjaga dan melindungi kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mengucap syukur, hari ini Engkau memberikan kesempatan, untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden, para Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Allah, memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau, ya Allah. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah dan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Amin.